Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Rado Institute, tentunya bersama saya Dr. Rado Yendra, SSI, MSc. Rado Institute Distribution sudah dilahirkan. Rado Institute Distribution telah dibuktikan. Rado Institute Distribution terus akan kita kaji setahap demi setahap. Pada kesempatan kali ini, permasalahan inti dalam penggunaan suatu distribusi atau model peluang, katakanlah permasalahan dari Rado Institute Distribution adalah mengestimasi data. Nah, mengestimasi data pastilah kita berhadapan dengan metode numerik. Beberapa pertemuan yang lalu telah kita gunakan bahasa numerik dengan menggunakan R, tetapi terasa masih sangat panjang coding pemrograman yang diperlukan, karena kita memerlukan turunan pertama dari likelihood dan turunan pertama dari log likelihood dan turunan kedua dari log likelihood, karena kita ingin menggunakan metode Noether-Raphson. Nah, ada satu tools dalam R namanya MLE itu yang dapat menyimpelkan permasalahan, menyederhanakan permasalahan. Kita hanya menggunakan log likelihood-nya saja. Tidak perlu harus dilengkapkan dengan turunan log likelihood atau turunan keduanya seperti pertemuan yang lalu. Cukup kita gunakan MLE saja, lalu kita jalankan programan coding kita dan hasilnya akan memuaskan. Nah, seperti apa kajian MLE ini? Ayo kita gunakan Rado Institute 4K, Rado Institute 5K, seperti kajian yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu kita akan gunakan MLE saja untuk menjalankan konsep-konsep yang kita inginkan. Oke, coba kita lihat R kita. Kita lihat R kita. Kita buka R. Mana R kita? Wah, ini R kita. Nah, dalam R, pada sesi sebelumnya kita menggunakan dataset 14. Di dataset 14 kita gunakan dataset 14. Edit, run. Oke, kita coba lihat data kita. Windows. Edit. Ke Windows. Kita run data kita. Edit, run. Run or selection. Oke. Lalu kita coba lari ke Windows. Wah, ini dia. Nah, ini X kita. Oke. Terus logs X. Nah, ini data set 14. Nah, untuk mengestimasi parameter seperti yang kita bahas, kita hanya menggunakan salah satu tools, yaitu tools MLE. Nah, tool MLE ini programnya, program log likelihood. Nah, kita sebut yang pertama sekali kan kita coba adalah Rado Institute 3K atau Sujata. Ingat, Sujata adalah campuran 3 gamma, 1 theta, 2 theta, 3 theta. Atau kita sebut dengan Rado Institute dengan K sama dengan 3. Nah, program log likelihood-nya ini dia, kita hanya memerlukan log likelihood saja. Bagaimana log likelihood-nya itu sudah kita bahas. Nih log likelihood-nya. Log likelihood Sujata. Kita tidak memerlukan turunan log likelihood, turunan pertama, turunan kedua, tidak kita perlukan. Kita cukup log likelihood saja. Nah, setelah dapat log likelihood seperti biasa, jangan lupa letak tanda minus seperti uptime beberapa minggu yang lalu, beberapa pertemuan sebelumnya. Lalu kita gunakan MLE. Nah, MLE terus log likelihood-nya, nilai parameter awalnya 1. Nah, beda dengan optim.
Nilai pada MLE kita letak langsung nilai awal theta sama dengan 1. Nah, di log likelihood kita tidak perlu pakai par 1/2. Langsung saja parameternya theta. Nah, biarkan MLE yang bekerja. Lalu panggil dengan nama summary fit. Nah, dalam summary ini kita akan dapatkan parameternya. Lalu nilai -2 kali log likelihood-nya. Oke, kita coba run kan. Seperti apa hasilnya. Fit. Kita run, kita Windows. Nah, ini dia. Fit. Nah, ini fit. Nah, untuk melihat hasilnya, kalau kita hanya menggunakan bahasa fit saja, seperti fit misalnya, kita lihat. Kalau kita hanya gunakan fit, enter, kita hanya mendapat lihat theta, parameter theta. Tetapi kalau kita klik summary fit, kita akan melihat output yang lebih baik, ada parameter, ada standar errornya, dan ada -2 log likelihood-nya. Nah, kan luar biasa ilmu kita pada hari ini. Kita hanya berpatokan pada log likelihood, lalu jalankan dengan menggunakan MLE. Oke, kita coba lihat untuk yang Rado Institute 4K. Tadi Rado Institute 3K. Sekarang kita lihat untuk Rado Institute 4K. Mana 4K? Tadi 3K sudah. Nah, ini 3K, ini 4K. Rado Institute untuk K sama dengan 4. Seperti tadi, buat program log likelihood hanya mencantumkan bentuk log likelihood. Nah, log likelihood panjang. Nah, itu dia. Oke, sampai ke sebelah panjang lumayan log likelihoodnya. Nih sampai sini log likelihood. Jadi log likelihoodnya dari sini buka terus sampai ke ujung lah sampai sini. Ini adalah bentuk log likelihood dari Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 4. Jalankan programnya. Ambil fit. Run. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini fit. Lalu kita ketik summary fit. Summary fit. Enter. Nah, kita lihat parameternya 1,48. Nilai -2 log likelihood lebih kecil dari yang 3K. Rado Institute 3K atau Sujata. Nah, lebih mengecil lagi dengan menggunakan Rado 4K. Nah, kita coba untuk yang Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 5. Ini dia. Bangun rumus log likelihood dengan hanya menggunakan log likelihood saja. Ini dari sini sampai ke samping. Panjang rumusnya lumayan. Nih sampai di sini. Oke, sampai di sini bentuk log likelihood-nya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita udah bahas pada sesi sebelumnya cara mencari likelihood, log likelihood. Kita nggak mau bahas lagi, udah kita bahas. Jalankan programnya, run fit-nya, kembali ke Windows. Nah, ini dia. MLE apa nih? Log theta. Nah, apa-apa, kita jalankan saja. Dia akan mengeluarkan hasil tuh. Lalu kita ambil summary fit. Summary fit. Summary fit. Nah, lebih kecil lagi. 54 jadinya. Lebih turun lagi nilai -2 log likelihood. Dengan parameter 1,8. Jadi luar biasa apa yang kita lakukan pada pertemuan kita kali ini. Kita lebih menyederhanakan lagi permasalahan yang kita hadapi. Sebelumnya kita tidak menggunakan tools, kita menggunakan program yang kita desain untuk maksimum untuk Newton-Raphson, di mana iterasi KS tambah 1 sama dengan nilai awal tambah L absen theta dibagi dengan L double absen theta. Terasa panjang rumusnya karena ada turunan log likelihood, turunan pertama dan turunan kedua. Nah, pada
penggunaan tools MLE ini untuk Rado Institute Distribution ternyata memberikan banyak kemudahan, banyak keuntungan untuk melakukan pemodelan, terutama menyelesaikan isu utamanya adalah untuk mendapatkan parameter dari data set 14 yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, saya rasa Rado Institute pada kesempatan kali ini terus akan mengkaji, mendalami apa itu Rado Institute Distribution. Kita akan dalami terus, kita pelajari terus, sehingga Rado Institute Distribution dapat berguna bagi perkembangan riset. Tentunya yang menggunakan data-data yang memerlukan model peluang. Saya rasa edisi pagi untuk minggu ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.